Halo, gimana kabarnya friends? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau nyeritain alur film berjudul Pro Zero. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah sekolahan SMA pria Suzuran, terkenal dengan para muridnya yang berandalan. SMA Suzuran sedang disibukkan dengan tahun ajaran baru. Lalu kita diperkenalkan dengan siswa pindahan dari SMA lain bernama Takia Genji. Tanpa rasa takut, Genji mengganti nama penguasa Suzuran dengan namanya. Kemudian ada Hiromi yang merupakan siswa kelas 1 menantang siswa lain, membuat seluruh siswa baru baku hantam. Akan tetapi, semua siswa yang sedang baku hantam dihentikan dengan kedatangan sekumpulan Yakuza dari klan Sosu, dikomandoi Katagiri yang sedang mencari keberadaan siswa Suzuran bernama Serizawa, karena Serizawa sudah membuat temannya babak belur. Dan ini dia sosok Serizawa yang dicari para anggota Yakuza sekaligus Raja Suzuran, di mana Serizawa sedang menunggu sahabatnya bernama Tokyo yang baru saja menemui seorang dokter. Nah, saat mereka berdua akan cabut ke sekolahan, tiba-tiba Serizawa mengambil motor milik Tokyo lalu menyuruh Tokyo berjalan kaki. Tokyo sempat bengong tuh friend, soalnya Serizawa ini belum bisa mengendarai motor. Bukannya mengobati kepalanya yang pecah, Serizawa tetap melanjutkan ke sekolahan. Namun apesnya lagi, Serizawa yang baru saja keluar dari halaman rumah sakit hampir menabrak sebuah mobil seorang detektif bernama Kuroiwa. Kuroiwa sempat menanyakan SIM milik Serizawa, namun Serizawa langsung kabur dari kejaran Kuroiwa karena Serizawa nggak memiliki SIM. Lalu Serizawa harus memutar balik saat diremehkan sang detektif. Kemudian Serizawa menantang Kuroiwa buat adu kambing, namun Kuroiwa nggak punya mental tuh ngadepin Serizawa. Dengan ketawa lebar, Serizawa akhirnya bisa kabur dari kejaran Kuroiwa. Dan apes untuk ketiga kalinya, lagi-lagi rem motor yang dikendarai Serizawa rusak. Serizawa sempat bingung gimana caranya dia bisa menghentikan motornya itu. Balik ke Suzuran, Genji yang sedang berjalan santai tiba-tiba dihentikan rombongan Yakuza karena mereka kira sosok Genji ini adalah Serizawa yang mereka cari. Namun sialnya para Yakuza dihadiahi bogoman mentah sama Genji sampai babak belur. Setelah 1 abad, Serizawa akhirnya berhasil turun dari motornya tuh friend. Dan untuk pertama kalinya Genji bertatap muka dengan Serizawa. Kemudian Kuroiwa datang dengan membawa pasukannya menangkap Serizawa. Genji sempat bengong tuh kalau ternyata yang di depannya itu adalah Serizawa. Dan dari situlah Genji akhirnya mengetahui penguasa SMA Suzuran. Genji yang lagi minum di sebuah bar didatangi cewek cantik bernama Ruka. Tapi songongnya si Genji sok jual mahal. Namun Genji kaget mengetahui jika Ruka sebenarnya adalah biduan di bar tersebut. Ngebuat Genji nyesel tuh friend. Sebuah fakta mengejutkan di mana ayah Genji bernama Hideo Takitani merupakan ketua Yakuza dari sebuah klan Rusikai yang paling ditakuti di Jepang. Selain itu, Hideo juga pernah menjadi penguasa Suzuran saat masih bersekolah. Dan sejak saat itulah Genji termotivasi menjadi bos Suzuran buat ngegantiin posisi ayahnya sebagai Yakuza. Keesokan harinya, nah pas lagi enak-enak main mahjong, Serizawa dan ketiga anggotanya dikagetkan dengan kedatangan Genji, menendang meja dan menantang Serizawa bertarung. Mereka sempat emosi akan menghajar Genji, tapi Tokyo menghalangi karena dia dan Genji adalah teman lama saat di SMP. Lalu Tokyo mengatakan kepada Genji, jika akan melawan Serizawa, Genji diharuskan terlebih dahulu mengalahkan siswa kelas 2 bernama Rindaman. Kemudian ada 2 orang kakak beradik yang pantang menyerah dan selalu berjuang bersama, yaitu Mikami bersaudara. Mereka adalah Manabu Mikami dan Go Mikami. Tanpa rasa takut, mereka berdua datang ke base camp Serizawa untuk mengambil tahta tertinggi di Suzuran. Karena masih kesal dengan ulah Genji tadi, akhirnya Serizawa bisa melampiaskannya ke Duo Mikami, cuma dengan menggunakan tangan kosongnya. Genji saat itu mencari tahu siapa sosok Rindaman dari siswa lain.
Ternyata Rindaman adalah siswa paling disegani di Suzuran karena Rindaman pernah bertarung dan mengalahkan 40 orang sekaligus. Genji pun seketika nyalinya menciut melihat Rindaman lewat di depannya. Tak lama dari itu Genji didatangi Katagiri yang menduga kalau Genji adalah Serizawa, friend. Genji sempat mengatakan kalau dia bukan Serizawa. Namun Katagiri yang tidak mempercayai mencoba menghabisi Genji. Sialnya Katagiri justru menerima bogeman mentah dari Genji. Dan sejak pemukulan tadi, Katagiri dan Genji menjadi akrab. Katagiri sempat ngoceh kalau dia adalah alumni Suzuran yang hampir menjadi raja Suzuran di masanya. Namun karena Genji adalah murid baru yang belum mengetahui tentang Suzuran, dia pun meminta bantuan Katagiri supaya dia bisa menjadi raja Suzuran. Lalu Genji diharuskan merekrut anggota yang banyak dengan mengalahkan setiap ketua kelasnya, di mana Genji berhasil mengalahkan ketua kelas D bernama Chuta dan merekrut sebagai anggotanya Genji. Lalu kita diperkenalkan dengan Yazaki yang merupakan bos Yakuza dari klan Sosu yang sedang memberi pelajaran kepada Katagiri akibat anggota Yakuza dari klan Rusikai menguasai wilayah mereka. Keesokan harinya, Genji bersama dengan Chuta menemui Katagiri melanjutkan misinya mencapai puncak tertinggi di Suzuran dengan mengalahkan ketua dari setiap kelas, di mana Genji harus menghadapi sekelompok geng motor bernama The Front Armor dengan pemimpinnya yang bernama Hideto Bando yang merupakan siswa kelas 2. Di kelas 1 ada trio Ebizuka dengan Kirishima sebagai pemimpinnya. Sedangkan Honjo dan Sugihara sebagai tukang pukul. Di kelas 2 ada Rindaman sebagai pengamat perang Suzuran yang berada di level lain. Di kelas 3B ada kelompok Serizawa beranggotakan Yuji Tokaji, dikenal sebagai jenderal perang di kelompok tersebut. Serta Shoji yang merupakan atlet judo. Kemudian ada Tokyo, sahabat Serizawa sekaligus teman SMP Genji. Serta terakhir Genji harus mengalahkan raja tertinggi dari Suzuran. Siapa lagi kalau bukan Serizawa. Sudah banyak kelompok ingin menguasai Suzuran namun berhasil dikalahkan kelompok Serizawa, termasuk Mikami bersaudara pimpinan kelas 3A yang saat ini bergabung dengan kelompok Serizawa. Di kelas 3C diketuai oleh Makise, terkenal mempunyai banyak pengikutnya dan tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Kelompok Genji akhirnya memilih mengalahkan Makise terlebih dahulu dengan mencarikan Makise seorang cewek karena beredar kabar kalau Makise mempunyai masalah buruk dengan seorang cewek. Namun Katagiri sempat frustasi berkali-kali gagal mencari cewek yang nantinya akan diajak di sebuah kencan bareng. Secara tak sengaja Genji mendatangi Ruka yang sedang berjualan dan akhirnya Genji berhasil mengajak Ruka datang ke acara kencan. Balik ke Suzuran, seorang siswa kelas 2 bernama Wasio Gota menyerang Serizawa, namun dia justru babak belur dihajar Serizawa. Sementara Makise mendengar kabar kalau Genji akan mengalahkannya. Makise sempat memberikan pukulan namun dihentikan karena Genji menawari Makise untuk kencan bersama cewek. Lalu malam harinya Makise datang ke acara kencan dengan dandanan super kece ala mafia bersama Genji serta Katagiri. Tapi Makise agak sedikit cabul karena matanya hanya fokus melihat gunungnya Ruka dan teman-temannya, ngebuat Makise langsung ngecerit tuh, friend. Katagiri memberi sebuah kode kepada Chuta dan Makise untuk ke rencana selanjutnya, di mana Chuta mengganggu salah satu wanita supaya Makise menjadi pahlawannya. Namun sialnya Ruka menusuk kepala Chuta. Katagiri dan Makise sempat keceplosan kalau mengenali Chuta dan membongkar rencana busuk mereka. Ruka sempat marah dan langsung cabut dari kencan palsu itu. Rencana mereka gagal total menjodohkan Makise. Lalu Katagiri menawari Makise pergi ke panti pijat plus. Tapi otak Makise traveling kemana-mana membuat Makise ngecrot lagi tuh, friend. Mereka bertiga sempat ketawa bareng karena Genji membelikan celana wanita untuk Makise. Dan saat Genji dan Katagiri pamit pulang, tiba-tiba Makise bersedia menjadi anggota Genji. Bahkan Genji merekrut Makise tanpa baku hantam tuh, friend.
Pagi harinya, berita Makise beraliansi dengan Genji tersebar di seluruh sekolahan, di mana pasukan Genji saat ini sudah semakin kuat. Genji saat itu datang menemui panggilan Izaki, penguasa kelas 3D, yang akan bergabung dengan Genji. Tapi sialnya Genji dijebak oleh Izaki, dengan munculnya para anggota Izaki yang langsung ngebantai Genji seorang diri. Genji pun hanya bisa pasrah dibuat samsak oleh anggota Izaki sampai babak belur. Izaki sempat kagum dengan Genji yang masih bertahan, tapi karena anggota Izaki terlalu banyak, Genji hampir aja koit. Izaki pun akhirnya membawa Genji dengan keadaan tidak sadarkan diri menemui Makise. Setelah Genji tersadar dan akan pulang bersama Katagiri, tiba-tiba dikejutkan saat Ruka yang akan diperkaos oleh preman jalanan. Dengan lagak sok jagoan, Katagiri akan melawan preman jalanan itu sebagai permintaan maafnya kepada Ruka karena sudah membuat kencan palsu. Tapi sialnya Katagiri babak belur dihajar preman jalanan. Sementara Genji meminta maaf terkait kencan palsu itu, dan mereka pun jadi semakin dekat dan hangat tuh friend. Keesokan harinya Izaki resmi bergabung dengan Genji dan ngebuat Genji sudah mempunyai banyak pengikut hingga kelompok Genji dikenal dengan sebutan GPS. Dari kejauhan, Serizawa dan Tokyo melihat anggota Genji semakin banyak membuat Serizawa sempat ketar-ketir tuh friend. Serizawa saat itu sudah tidak sabar akan mengalahkan kelompok GPS, di mana Tokaji yang mendengar ucapan Serizawa kemudian langsung mengeroyok Izaki yang sedang sendirian. Tak lama dari itu rombongan Genji dikejutkan dengan Izaki yang tergantung dengan keadaan babak belur. Genji pun murka dan akan mencari Serizawa karena dia menduga yang membuat Izaki bonyok adalah Serizawa. Tapi Izaki dan Makise sempat mencegah Genji karena GPS masih kekurangan anggota jika akan melawan Serizawa. Nah, pas lagi enak-enak nongkrong di sebuah bar, Genji bersama Makise dikejutkan dengan kedatangan Tokyo dan Serizawa. Tanpa basa-basi, Genji berusaha menyerang Serizawa karena sudah membuat Izaki babak belur. Serizawa sempat bengong tuh friend dan tak mengetahui tentang pengeroyokan Izaki. Saat mereka berdua akan baku hantam, tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh. Serizawa langsung membawanya ke rumah sakit. Usut punya usut, Tokyo mengalami pembengkakan pembuluh darah di otak dan harus segera menjalani operasi. Keesokan harinya, Genji mencari anggota baru dengan membantai di kelas yang belum tersentuh oleh kelompok Serizawa. Lalu Genji mendapat kabar kalau Chuta sudah babak belur disikat sama Tokaji. Genji yang tidak terima anggotanya dipukuli, dia pun akan memberikan pelajaran kepada Tokaji. Tapi Makise menggantikannya dan mengatakan dia akan berhenti mengikuti Genji kalau Genji bertarung dengan membabi buta dalam mencari anggota baru. Genji pun hanya bisa terdiam dan dia pun tersadar kalau yang dilakukannya adalah kesalahan besar. Akhirnya Genji yang sedang galau menemui Katagiri dan menceritakan jika dirinya sudah gagal menjaga anggotanya dari kelompok Serizawa. Katagiri pun menyemangati Genji untuk tetap melanjutkan misinya menjadi Raja Suzuran. Lalu Genji menceritakan yang sebenarnya. Niat Genji menjadi Raja Suzuran adalah menggantikan posisi ayahnya, yang merupakan seorang ketua Yakuza dari klan Rusikai. Katagiri sempat gak percaya tuh friend kalau Genji adalah anak dari Hideo Takitani yang merupakan musuh dari bosnya itu. Anggota Serizawa berkumpul untuk mencari anggota lain tanpa sepengetahuan Serizawa untuk menghadapi kelompok GPS. Mereka berempat membuat kesepakatan dengan siswa kelas 2 yang diketuai Bando buat menculik Ruka. Chuta mengabarkan ke Makise kalau dia mendapat anggota baru. Karena sebelumnya Genji dan Makise sempat berselisih, Genji pun meminta untuk tetap bersama dengan Genji untuk melawan Serizawa nantinya. Yazaki saat itu mengetahui kedekatan Katagiri dengan Genji yang sudah membuat anggotanya babak belur. Bosnya lalu memberi perintah Katagiri untuk membunuh Genji. Katagiri sempat menolak dengan mengatakan kalau Genji sebenarnya adalah anak dari bos klan Rusikai. Dikhawatirkan nanti klan Sosu dan Rusikai terjadi peperangan. Namun Yazaki siap kalau terjadi pertempuran. Kemudian Katagiri menemui Genji, di mana Katagiri bingung dengan perintah bosnya untuk membunuh Genji, karena Katagiri sudah menganggap Genji adalah sahabatnya.
Tak lama dari itu, Serizawa datang menemui Genji dan mengabari jika saat ini Tokyo masih di rumah sakit. Sebelum pergi, Serizawa mengatakan kalau sudah siap untuk pertempuran besar melawan Genji. Katagiri menyemangati Genji untuk tetap melanjutkan ambisinya menjadi bos suzuran. Dia pun pergi tanpa membunuh Genji. Katagiri kemudian mendatangi Hideo Takitani dan mengatakan jika dia sudah disuruh oleh bosnya untuk membunuh Genji. Namun dia mengurungkan niatnya karena dia dan Genji berteman akrab. Sebelum pergi, Katagiri sempat menitipkan surat untuk diberikan kepada Genji. Tiba-tiba Genji mendapat telepon dari Ruka kalau dirinya sudah diculik oleh kelompok berjaket tengkorak, dan Ruka mendengar jika penculik itu mengatakan Hideto Bando. Untungnya Magisa mengetahui lokasi dari kelompok Hideto, dan tanpa basa-basi Genji langsung OTW ke lokasi tersebut dengan membawa semua pasukan menghajar anggota Bando sampai babak belur. Tapi Genji tersadar kalau jaket yang dikenakan para anggota Bando tidak ada lambang tengkorak seperti yang dikatakan Ruka sebelumnya. Bando mengatakan jika aksi penculikan itu sebenarnya adalah rencana licik kelompok Serizawa. Tak terima melihat anggotanya babak belur, Bando meminta Genji untuk menyerahkan telinganya sebagai permintaan maaf. Untungnya Bando mengurungkan niatnya, lalu Bando memberikan lokasi Ruka yang sebenarnya. Lalu Serizawa memberi info ke anggotanya kalau besok pagi mereka akan melawan GPS. Tiba-tiba kelompok GPS datang meminta Serizawa untuk menyerahkan wanita yang sudah mereka culik. Serizawa hanya bisa pelongak-pelongok karena merasa tak menculik wanita. Dan ternyata dalam penculikan itu adalah Tokaji. Serizawa sempat kecewa sama kelakuan licik dari anggotanya untuk memenangkan peperangan tersebut. Saat Genji tiba di rumah, ayahnya memberikan sebuah surat dari Katagiri. Ayahnya mengatakan kalau Katagiri sudah mengorbankan nyawanya untuk Genji, karena Katagiri tidak menyelesaikan tugas dari bosnya untuk membunuh Genji. Pagi harinya, kelompok GPS dan Serizawa sudah bersiap akan melangsungkan pertarungan besar memperebutkan tahta tertinggi menjadi Raja Suzuran. Sayangnya, Tokyo tidak bisa ikut dalam peperangan karena menjalani operasi di rumah sakit. Dan pertarungan pun dimulai di mana Genji dan Serizawa dijaga oleh anggotanya untuk dipertemukan nantinya. Di sisi lain, Katagiri harus menerima sanksi oleh bosnya karena tidak menjalankan perintah membunuh Genji. Sebelum Katagiri dieksekusi, bosnya memberikan jas kepada Katagiri dan menyuruhnya untuk memakai jas tersebut. Tiba-tiba Katagiri tersadar kalau dia selamat dari penembakan tersebut, karena peluru yang ditembakkan bosnya tidak menembus jas yang dipakai Katagiri. Di tengah pertarungan, Serizawa dikejutkan dengan kedatangan kelompok Bando membantu GPS membantai kelompoknya. Setelah kedua anggota tumbang, Genji dan Serizawa berduel sampai titik darah penghabisan. Pertarungan itu terjadi sampai malam hari yang menguras tenaga kedua anggota kelompok. Akhirnya Genji memenangkan pertarungan besar tersebut dengan mengalahkan Serizawa. Alhamdulillahnya, Serizawa mendapat telepon dari rumah sakit jika operasi Tokyo berhasil. Keesokan paginya, Genji resmi menjadi Raja Suzuran dan akan menantang Rindaman karena Genji merasa kurang afdol kalau belum melawan Rindaman. Film pun berakhir.